Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang serta kembali Islam modal dan layanan terpadu seperti itu semesta, para narasumber, moderator, investor, pelaku usaha, baik penanaman modal asing, saya kira tidak ada kesimpulan dan penanaman modal tidak ada penanaman modal asing tidak ada, jadi belum ada. Panitia pelaksana bimbingan teknis dan implementasi perizinan berusaha berbasis pemerintah BUD saya hormati, singkatan diri semua yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan pada pagi hari ini kita semua hadir di dalam ruangan ini mengikuti bimbingan teknis yang diadakan Instrumen Modal Satu Pintu. Hadirin yang saya hormati, kegiatan bimbingan teknis ini menurut saya penting dan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, karena dalam kegiatan berinvestasi, perizinan ini menjadi satu hal yang penting. Saya urus izin mendirikan rumah sakit di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor. 10 tahun izin tidak keluar-keluar. Bagi orang asing tidak masuk di akalnya dia. Kita mau bikin usaha, memajukan daerah, pakai uang sendiri, tanahnya beli sendiri, berusaha sendiri, izinnya susah. Ya, ternyata di dalam sana ada orang-orang yang mempersulit orang untuk berusaha. Dan kalau tingkat kesulitan makin tinggi, korupsi makin tinggi di dalam sana. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa makin kesini cerita tentang izin rumah sakit kita akhirnya keluar setelah 10 tahun pada saat kita sudah malas mau bikin rumah sakit. Ya, waktu saya hampir jadi bupati di sini, selesai pendidikan, wali kota Bogornya bilang, dokter izinnya tutup mata saja gitu tentang melewati 12 instansi, 12 pintu untuk kasih keluar izin rumah sakit. Tanahnya sudah beli, ya, segala macam sudah siap, orang sudah sampai bosan, investor mau bangun rumah sakit, susah banget, ya. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur bahwa di Kabupaten Belu dan di seluruh Indonesia pada hari-hari ini sudah ada kemudahan luar biasa untuk melakukan usaha dan meminta izin untuk berusaha. Kita dapat di sini sangat mudah dan kita punya tempat ini ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menginisiasi membuka mall pelayanan terpadu ini. Ya, terpadu. Artinya kalau kita bikin rumah sakit 12 pintu, kita datang di situ, selesai di situ. Satu tempat saja kita datang dari satu dinas ke dinas lain, bertemu ini, datang dia lagi sakit kepala, kita pergi cari dia di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan kedepannya dinas penanaman modal satu pintu ini didorong untuk menjajaki pola kerjasama pemerintah dan bukan mendorong, menjajaki saja, bekerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, ya, untuk membentuk dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Sebentar lagi akan ada free trade zone atau kawasan ekonomi berikat dan sebagainya, istilah macam-macam. Tetapi di dalam istilah dan di dalam semuanya itu mengandung arti atau mengandung makna bahwa orang yang mau berusaha di situ
dia diringankan segala macam aturan yang mengikat dia, termasuk perpajakan. Dia bisa melakukan transaksi di situ hampir bebas tanpa biaya tambah-tambahan yang mengikat dia, dan dia mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari aturan yang kita kembangkan ini. Oleh karena itu, ke depan kita akan dorong ini kerjasama seperti ini, dan level ini seperti level pemerintahan presiden sudah tentang, tinggal di level menteri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, 1-2-3 tahun ke depan, hal ini akan berjalan dengan baik. Dan seperti kita tahu semua bahwa kita dihadapkan pada investasi ini, orang mau berinvestasi di sini, mau datang ke Kabupaten Belu ini. Kita sering ke Jakarta omong dengan orang besar. Pertanyaan pertama, bagaimana infrastrukturnya? Infrastruktur, mulai dari bilang kami ke sana naik pesawat, Boeing apa tidak? Makin besar investornya, nyamannya dia makin dia pikir. Ya, yang kita katakan orang mau datang di sini, pesawat terbang seminggu 2 kali saja. Dia mau datang ke pesawat terbang di sini sudah malas. Keterbatasan di sumber daya manusia. Orang-orang yang mau kerja di sini siapa? Kemarin orang yang minta uang WA saya, lupa minta uang. Saya tahu sini kita udah bikin kebun, supaya saya kasih tahu uang. Sejak saat itu dia tidak pernah WA saya. Dia tidak mau kerja, mau minta saja. Sumber daya manusia itu mau bikin peternakan ayam, cari orang, datang ayam tiap hari kaki makan supaya kita bisa makan ini ayam. Kita beternak babi kena penyakit sih. Lama-lama jangan istilah babi dan ayam, main buru-buru di mana bola bulu orang mati, dapat ayam terus hilang semua. Jadi SDM, sumber daya manusia. Tidak semua orang punya kemampuan beternak, ya, menjaga investasi, menjaga usaha. Kita mau usaha buka perbengkelan, ada tidak ahlinya yang kasih turun mesin? Kasih turun bisa, kasih naik kembali tidak bisa. Ya, kita punya otot kemarin yang bisa ekstrail di sini tidak bisa bawa sampai ke upah bengkel di sana, tidak cari hari ini tidak bisa kita. Kita mau buka bengkel di sini, ya, perusahaan daerah mau buka bengkel, kita cari coba anak-anak muda yang punya kemampuan bikin mesin. Kemarin orang demonstrasi kompor pakai oli bekas. Saya minta besok dia masuk supaya bikin barang ini, supaya bikin dia punya izinnya, ya, dia daftar, dia punya haki supaya semua orang yang berproduksi kompor ini sampai mau bikin usaha kompor pakai barang bekas yang oli bekas, dia harus minta hak. Kata dia punya kontribusi setiap kali beli satu, dia dapat hak berapa rupiah dari kompor itu. Nanti kita sebentar lagi produksi, ya, dengan biaya yang sangat hemat. Anak-anak muda punya kreativitas. Saya lihat satu kali YouTube di WA Group, saya undang dia ke kantor bupati kemarin. Nanti kita produksi, tinggal dikemas, bikin bagus, kasih mereknya, kita produksi, bikin ke rumah tangga. Tidak perlu cari minyak tanah lagi. Ganti oli bekas, pakai kuasa kita, dia menyala terus. Tidak perlu beli minyak tanah lagi. Nanti pesan di perusahaan daerah dari waktu 750.000 satu kompor pakai seumur hidup. Airnya kemarin saya masak Indomie 10 menit air segini. Tapi tidak kotor, tidak rusak. Ini adalah usaha. Ya, usaha kecil menengah di mana tidak bawa oli, tidak bawa solar. Ya, jadi kembali lagi ke topiknya adalah bahwa satu keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, ya, modal pekerjaan, pasar, bikin usaha jual di mana. Keterbatasan ini yang oleh pelaku usaha dilihat, ya, proses untuk produk olahan turunan. Kita mau bikin bisnis tomat, kemarin dari Kementerian Perdagangan datang di sini. Tomat mau hancur, ya. Saya punya teman di Jogja punya perusahaan saus tomat, injak pakai kaki saja. Tomat yang sudah mau hancur ini dia borong semua. Kalau tomat masih bagus, harganya 350.000, 250.000 per keranjang, dia beli 100.000 saja. Datang suruh orang satu masuk pakai kaki, saya bilang, dia kasih dengan dokter. Kalau kali makan tomat, dia makan saus sambal ini injak pakai kaki saya bilang, kalau kasih tahu dari kemarin kita makan
semua masuk di dalam bak sempit. Nah, kita beli mesin yang kira-kira baik, kita bikin saus tomat supaya orang yang sudah bertani tanam, siapa yang mau bikin usaha itu dan mesin itu bicara sama-sama dulu sama-sama. Kemarin kan Kementerian Perdagangan datang di sini. Investornya ada, bahkan sudah ekspor sampai di Arab Saudi sana. Ini adalah peluang-peluang yang kita umumkan, kita diskusikan, kita bicarakan. Dari segi perizinan sudah bikin izin gampang ya. Perusahaan saus tomat BU ya, SPT. Kalau SPS kalau lupa di belakang nanti ya 2024. Nah, SPT saus tomat BU ya, STB. Salah sebut nanti tadi SSB ya, coret-coret pasang tomat putih ya. Jadi hal-hal begini yang kita minta supaya satu Dinas Penanaman Modal kasih tahu dong aturan-aturan apa supaya orang pergi urus surat itu datang jangan hari ini sudah datang, besok datang lagi, lusa datang lagi, kehilangan waktu naik ojek izinnya gratis, bayar 100 ribu, dia pulang balik bayar 1 juta. Nah saya juga tidak tahu ya. Ini adalah di bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko tingkat kabupaten Belu. Presiden waktu berjanji mensingkirkan banyak-banyak ya. Dinas Penanaman Modal satu pintu DTS apa biar basis risiko BR nanti sudah pernah sekali. Presiden bilang bikin dua Facebook karena saya sebagai disebut baik ya. Ya karena itu ingin usaha dan gairah investasi ini harus kita tingkatkan. Orang mau berusaha. Kalau modal ke Bank NTT, bicara dengan Bank NTT. Tentu kalau kita sudah pinjam, jangan lupa kasih kembali. Kita punya bank NTT. Siapa yang masih sulit juga datang ke sebab besar. Kita bicara dengan Bank NTT, Bank BRI, ya ada pool, ada macam-macam. Saya juga lagi pikir untuk kita membantu petani-petani yang susah, yang ada kesulitan. Kalau dulu sama-sama ya, modal perlu berapa? Saya senang lihat di sini ya, ada ibu-ibu yang banyak, dan bapak-bapak satu lebih banyak, hampir sama bagi. Karena kenapa saya tanya ibu-ibu orang pegang dan terbuka ya, walaupun ada yang beli lipstick, pulang beli tas dan lain-lain, tapi kalau beli KW saya tidak pernah. Jadi penting. Kalau kredit 10 juta cukup tidak? Kita mau tahu. Jadi nanti coba ini ada surveinya di kecamatan-kecamatan. Hasil surveinya masih bupati. Tulis kesulitan-kesulitan yang dihadapi di Kabupaten Belu. Apa sih kesulitan? Kami punya kesulitan yang terlalu. Ya, tapi jangan tulis semua Pak. Kami modal kurang, ide kurang, mau bikin apa kurang itu menjadi pengusaha yang tidak akan mengurus pemerintah ya. Yang bikin kesulitan Pak, kami punya lahan, sudah pelihara tomat, pelihara ayam, mau jual susah, bagaimana kita duduk bersama-sama? Ada bersama-sama, kita bikin ini. Kalau sendiri tidak bisa 2-3 orang berkumpul, bikin konsorsium kecil-kecilan. Petani peternak ayam tingkat naik tulis, luar biasa ya. Kasih merek satu gambar burung kecil satu di sini, kasih logo satu itu merek. Mau jual di mana? Pasarnya tidak bisa kita sama-sama lihat ya. Saya lihat di leher dulu bikin jual anak ayam, jual telur, jual macam-macam ya. Jadi ingat bahwa kadang-kadang kita sendiri berusaha tidak bisa. Harus bergabung dalam satu komunitas ya. Oleh karena itu dunia usaha kita rencana menerapkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Apa sih berbasis risiko? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 sudah terlalu lama 2 tahun. Implementasi peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Enggak, panitia. Coba terjemahkan kata-kata ini dulu. Ini apa sih? Masuk. Saya juga tidak mengerti. Risiko apa saja ini? Siapa tahu besok calon bupati Belu 2024. Baik, terima kasih. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ketika menyatukan izin-izin yang dulu ini tersebar di semua kementerian, sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi bahwa untuk mengurus satu izin, contoh izin rumah sakit Pak Bupati harus kirim 12 kementerian.
Dan dengan diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja semuanya dilayani di satu pintu. Berikut resiko ini dimaksudkan bahwa dalam OSS ini nanti ketika izin itu diberikan, yang dilihat adalah resiko, tingkat resiko daripada pelaksanaan kegiatan itu. Jadi ada resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Ini nanti berhubungan dari resiko-resiko ini berhubungan dengan tingkat pengawasan yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah. Saya contoh bangun rumah sakit, ini risiko tinggi pasti. Ya, jadi membangun rumah sakit, membangun bisnis apa, beternak babi. Beternak babi saja yang gampang, yang baik. Bimbingan teknis hari ini coba kasih contoh saja, mungkin akan nanti narasumber akan kasih tahu. Saya juga belum jelas, mungkin sedikit gambaran saja. Seperti apa sih? Saya mau beternak ayam, beternak babi. Saya beternak babi 5 ekor. Baik, bimbingan teknis ini berarti bahwa dari kami ingin menyampaikan, mengajarkan kepada para pelaku usaha bahwa idealnya perizinan itu diproses secara mandiri oleh pelaku usaha, sehingga tidak lagi harus berkunjung ke MPP untuk mengurus perizinan, khususnya perizinan berusaha. Dari rumah langsung bisa memproses izinnya sendiri. Tetapi hal ini adalah hal yang baru, tentu, dan dia menggunakan teknologi, sehingga kami perlu melakukan bimbingan kepada masyarakat. Dan harapan kami bahwa ketika Pak Gubernur yang hari ini diundang, dia dapat juga menyampaikan kepada Pak yang lain, sehingga suatu saat bahwa masyarakat Kabupaten Melu sudah mampu secara mandiri mengurus izinnya, jadi tidak perlu uang ojek lagi ke MPP, tetapi dari rumah diproses langsung. Kamu tiba-tiba beternak sapi di rumah jabatan sebelah, saya urus izin, kira-kira keluar gitu? Tentu izinnya saat itu langsung keluar, tetapi ada proses lanjutan. Proses lanjutan ini dilihat dari tingkat risiko yang akan dilihat oleh para OPD teknis. Kalau contoh piara sapi, berarti ini ada lingkungan hidup, ada peternakan, semua berjalan. Apakah dan dari tata ruang juga akan dilihat apakah tempat itu layak untuk memelihara sapi atau tidak. Di dalam aplikasi untuk izin ini sudah ada instrumen yang bisa memantau bahwa kalau saya urus izin dari rumah, mau beternak sapi satu kandang di belakang rumah jabatan, dia bisa tidak keluar izinnya. Untuk izin awal nomor induk berusahanya keluar, tetapi setelah itu ada pengawasan yang dilakukan oleh kementerian lembaga, sehingga nanti ada proses-proses lanjutan di dalamnya. Dan apabila ada pengumuman komitmen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dan apabila bahwa di tempat itu tidak secara tata ruang, contoh tata ruang dia tidak boleh, maka tidak boleh berdiri. Sudah ada NIB, nomor izin berusaha, belum tentu dia bisa berusaha di tempat itu. Untuk resiko tertentu. Nah ini harus tahu. Orang pikir sudah ada NIB, saya melihat saksi sudah ada izinnya. Sampai gaji di samping kamar minumnya bupati, langgar tembok juga boleh saja. Ini yang kita lihat ya, dari konsep tata ruang perizinan. Ini yang harus disampaikan itu, bahwa NIB saja tidak cukup. Ya, harus ada aturan-aturan syarat lainnya. Kalau untuk yang resiko rendah itu cukup sampai di NIB. Tapi ketika risiko menengah rendah ada lanjutannya sertifikat standar dan sampai di babi ini risiko resikonya menengah tinggi. Ini yang kita perlu paham. Jadi saya mau ingat sapi 5 ekor di dalam kota itu boleh tidak? Dan kalau ketemu bagaimana caranya? Perlu izin tidak? Kami ingin sapi 5 ekor sudah persis sudah. Kalau memang kemampuan kita sudah 3 atau 5 ekor saja. Beternak babi 2 kandang saja 10 ekor. Ini perlu izin tidak? Ya? Hal-hal begini yang sekarang berkembang. Kita omong yang kecil-kecil saja, ya. Dari implementasi dari pemerintah nomor 5 ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan berbagai macam peraturan pemerintah yang lain. Pemerintah nomor 6 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
Yang pasti pelaku usaha itu menginginkan kepastian. Ya, hati-hati. Ini keluar bagi orang yang tidak saya ada izin tempel di dalam kampus ini, kalau datang izin ini ada naik di kapal. Ini yang bahaya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harapkan dengan penerbitan peraturan ini dan pemahaman terhadap peraturan implementasi dan pemerintah nomor 65 tahun 2021 dan peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2021 ini bisa meningkatkan ekosistem investasi, karena Presiden ingin supaya orang yang mau berinvestasi, mau melakukan kegiatan usaha itu dia dimudahkan semudah-mudahnya. Tapi ingat, mudah berarti dengan melanggar peraturan ya. Oleh karena itu sistem informasi ya yang kita terapkan ya, dari pemerintah pusat ya lewat online single submission, risk based approach ini, OSS RBA ini bisa kita mendapatkan kemudahan sehingga masyarakat pelaku usaha bisa melakukan usaha dengan baik. Ya. Oleh karena itu yang hari saya kira baik untuk menjaga dan membimbing kita semua untuk memahami aturan ini ya. Hari-hari ini kemarin dokter dan tenaga perawat dan bidan semua demonstrasi di Indonesia. Setiap aturan, setiap undang-undang baru ini selalu membawa dampak. Dampaknya bisa baik, dampak tidak baik. Banyak orang yang tidak memahami substansi dari suatu perubahan atau revisi atau suatu rancangan undang-undang. Kemarin rancangan undang-undang itu dikeluarkan oleh hak inisiatif dari DPR RI. Sebagian atau bukan sebagian, dokter, perawat dan lain-lain yang merasa rancangan undang-undang ini kalau diterbitkan jadi undang-undang di bulan Juni nanti akan mengganggu ekosistem pendidikan, kemudian perlindungan terhadap nakes dan lain-lain. Tapi pemerintah berjalan terus dengan komitmennya untuk melakukan revisi. Karena menurut pemerintah ini akan memudahkan izin sekolah, akan memudahkan izin rumah sakit, akan memudahkan orang asing datang kerja di sini. Hati-hati ini. Kita punya lulusan undangan, jangan sampai tidak selesai. Kemarin 3 minggu yang lalu saya telepon ke dokter di Jerman sana. Saya bilang kalau ada ketika pada biru boleh kami siap. Dan insentif itu sama antara dokter Indonesia dan dokter luar negeri. Ya, dalam di sini kompetensinya kita lihat ya. Dia duduk di sini karena spesialis 5 orang dari luar negeri semua. Jadi dari luar negeri kan cara minta izin untuk dia kapal pulang sampai Jerman sana. Layani orang di biru sini. Omong bahasa Jerman semua, asal mengerti kepala sakit bahasa Jermannya apa ya kalau dia mengerti. Jadi dapat sini belajar bahasa Indonesia dulu bahasa Indonesia 60 baru melayani orang situ. Jadi ini adalah hal-hal yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Tetapi setiap aturan itu kita paham substansinya dan kita menerapkan itu secara betul di lapangan. Oleh karena itu hari ini diskusi kecil-kecil seperti tadi, ini usaha apa saja ya, medal saya dengar ya. Medal kayu ambil dari mana? Jangan sampai orang horo hutan jati mau datang beli, datang cek pak beli jati di mana pak beli? Ya, oh tadi saya baru di nasi gelap tarik dari hutan jati 1 pohon di sensor badan ini pak jangan pak, ya jangan sering-sering. Gergaji kayu buka bengkel jangan buka di dalam kota sini. Ya, bikin berisik tetangga di sebelah. Di Halikulik sudah bikin kandang sapi di belakang rumah. Kandang sapi. Saya langsung sama cek. 20 ekor, tapi kan kita tidak tahu besok dia jadi 20 ekor. Ya. Bukan tidak senang tapi kalau bikin di perumahan, lama-lama kau saya bikin lagi kandang ayam 1000 ekor di situ gimana? Ini hal-hal kecil ini yang diamati di sepakati bersama kita supaya silakan kita memudahkan izin berusaha. Perhatikan rencana tata ruang dan tata wilayah. Kemarin kami oleh Menteri Perdagangan membangun gedung SRG. Kemarin siang kami bahas di mana yang sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah Kabupaten Depok supaya berdirinya tidak diganggu. Pergudangan, mau bangun pasar modern di atas mulut, mau taruh di mana? Tanahnya. Kira-kira bangun di situ orang datang tidak. Siapa yang mau
itu yang macam bersyukur yang hadir Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kegiatan bimbingan teknik implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada di Atang 2 dan nanti akan diikuti oleh kecamatan-kecamatan. Saya ingatkan di kecamatan-kecamatan camat kepala desa suruh duduk dan didekati. Saya juga akan ikut ke kecamatan-kecamatan. Ya, sekalian dia temu pergi bertani, jadi cari bupati nanti cari di kebun-kebun sesuai. Tidak dulu di kantor, pagi-pagi datang absen nanti kerja dulu gitu. Camat mana yang tidak ikut kegiatan ini itu sejak camat kali dia sudah jadi bupati saja. Datang di kantor bupati kami itu kan tempat dulu di kantor bupati, saya dulu di kantor camat. Kurang lebih begitu ya. Itu sembilan. Jadi bikin saya kegiatan nanti saya datang tiba-tiba saya tidak suruh undang bupati datang secara mendadak ya. Ya. Dan tidak usah acara macam-macam terima bupati pakai tarian ada datang dulu makan kacang minum kopi setelah ya. Dan membaca unsur kelahiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara bimbingan teknis ini kita buka